Menarik. Jensen bisa melihat Tuan Dachlan sedang mengalirkan energi Qi ke dalam kitab suci untuk menyerang musuh. Tentu saja, ini sederhana, tapi hanya sedikit orang yang bisa melakukannya. Mereka harus memiliki energi Qi yang sangat kuat. Dan Tuan Dachlan adalah master super kelas 1 di dunia sekuler. Sayangnya, dia bertemu dengan Jensen. Kitab suci yang agung. Tentu saja, kalau tidak, bagaimana Tuan Dachlan bisa menjadi yang kelima dalam daftar peringkat awan badai? Saat itu, para master Siam masuk dan dikalahkan oleh kitab suci Tuan Dachlan. Mereka semua menjadi gila dan meninggal di Huaxia. Pertempuran itu juga merupakan pertempuran yang membuat Tuan Dachlan menjadi terkenal. Wajah orang-orang sangat serius, dan mereka dapat menyaksikan sikap elegan kelas super 1 dari kelima dalam daftar peringkat awan badai. Ini tidak membuang-buang waktu. Melihat sekte kuil Arhat, semua orang mencibir. Pria berwajah pucat itu memiliki kemampuan menggapai langit, tapi dia bukan tandingan Tuan Dachlan. Tunggu, dengan sifat Tuan Dachlan, pria berwajah pucat itu pasti akan mati. Kakak, apakah orang itu akan kalah? Ini tidak bisa dihindari. Melawan sekte kuil Arhat sendirian bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan seorang individu. Felicia dan Patricia saat ini juga sedang bercakap-cakap. Ada banyak ahli di sekte kuil Arhat. Pria berwajah pucat ingin menginjak sekte mereka. Tidak ada seorang pun di dunia Jianghu yang bisa melakukannya sama sekali. Anjing kecil, apa yang kamu mainkan? Tubuhmu seterang lentera. Apakah kamu seorang selebgram? Saat itu, cemoohan tiba-tiba datang, mengganggu keagungan Tuan Dachlan. Orang-orang menatap dan melihat jika yang berbicara adalah Jensen. Situasi macam apa ini? Secara umum, di bawah energi Qi Tuan Dachlan yang sangat besar, bukankah seharusnya Jensen terpengaruh oleh kitab suci? Dan lentera? Selebgram? Banyak orang yang hampir tertawa terbahak-bahak, apalagi melihat kepala botak Tuan Dachlan yang rasanya lebih mirip lentera. Junior bodoh, kamu masih berani sombong. Wajah Tuan Dachlan tenggelam dan dia mengerahkan seluruh kemampuan energi Qi-nya. Ia juga merasa aneh. Begitu, risalah Visper-nya diterbitkan, bahkan 10 master teratas dalam daftar peringkat awan badai tidak dapat menghentikannya. Alasannya justru karena kultivasi hati tidak stabil. Dia tahu lebih baik dari siapapun bahwa master di dunia Jianghu jarang mengolah kultivasi hati. Jika mereka tidak berlatih kultivasi hati mereka, mereka secara alami akan diserang oleh kitab suci. Tapi mengapa pria tampan ini tidak terpengaruh? Kalau kamu berani menghina risalah Visper, kamu menghina puluhan juta Buddha. Ini adalah melangkah di jalan yang terang. Suara Tuan Dachlan seperti lonceng perunggu, perkasa dan mengejutkan pegunungan. Ini bukan hanya sisi Jensen. Orang-orang di sekitarnya terpengaruh dan jantung mereka tidak stabil. Seolah-olah mereka telah melihat beberapa dewa dan ingin menyembahnya. Faktanya, risalah Visper juga merupakan semacam seni bela diri, dan metode serangannya sama sekali tidak sebanding dengan seni bela dirinya. From. Gema yang tak ada habisnya tertinggal di telinga orang-orang, lambat laun seperti guntur. Pohon-pohon gunung bergoyang dan bebatuan retak. Kali ini, risalah Visper telah menambahkan serangan gelombang suara raungan singa. Sudah berakhir. Wajah banyak orang pucat. Tuannya sangat marah dan langit hancur. Tampaknya Tuan Dachlan adalah orang yang ingin menekan orang untuk berlutut dan menggunakan keagungan sekte kuil Arhat. Namun, orang-orang tidak mengira apakah kitab suci ini efektif untuk Jensen. Padahal, tidak ada efeknya sama sekali. Profound Qi milik Jensen jauh lebih besar dari milik Tuan Dachlan. Selain itu, baju zirah Daoist dan semua roh jahat tidak dapat menyerang. Apalagi darah Raja Mayat berdarah di tubuhnya membuat pikirannya jernih dan tenang. Lagi pula, bahkan amukan darah Raja Mayat darah tidak bisa memengaruhi Jensen, apalagi kitab suci. Omong kosong, jalan pencerahan, kamu pantas mendapatkannya. Jensen berteriak tajam, dan sikap mengesankan yang menyerah padaku membumbung tinggi ke langit. Luas dan perkasa, seperti langit yang menutupi bumi. Jensen mengenakan setelan jas dan wajahnya yang pucat penuh keseriusan. Dia berdiri di sana seperti dewa perang. Angin kencang dan ombak, gunung bergoyang dan hujan, aku tidak akan bergerak. Apa?
Wajah Tuan Dacelan berubah drastis. Entah kenapa, dia benar-benar merasakan tekanan yang sangat besar. Seolah-olah orang yang berdiri di depannya bukanlah master seni bela diri atau pembunuh top, tapi dewa perang yang kembali dari medan perang untuk mempertahankan negaranya. Arti dari dewa perang adalah arti dari Huaxia. Tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah dia hanyalah pria pucat tampan? Tuan Dacelan sedikit tercengang. Dia adalah master terbaik kelima dalam daftar peringkat awan badai. Hanya mereka satu-satunya orang yang bisa menekannya. Tapi sekarang, bocah tampan itu menekannya. Pria tampan semacam ini, sebenarnya seperti apa? Hanya karena kamu berani membuatku berlutut, siapa yang memberimu keberanian, siapa yang memberimu kualifikasi, dan siapa yang memberimu kepercayaan diri. Momentum Jensen meningkat dengan mantap. Dia melangkah maju, jasnya berburu. Guk! Guk! Tuan Dacelan tanpa sadar mundur selangkah, kaget. Kamu mengatakan bahwa kamu mewakili ribuan Buddha, dan aku mewakili iblis. Tapi, kamu hanyalah seorang antek dari sekte kuil Arhat. Kamu tidak memiliki prinsip dalam hidup. Mengapa kamu berlatih seni bela diri? Mengapa kamu membakar dupa dan makan makanan vegetarian? Bagaimana kamu bisa menilai orang lain? Jensen kembali maju selangkah. Profound ki mekar di tubuhnya seperti komet yang turun. Guk! Guk! Tuan Dacelan menjadi pucat dan kembali mundur selangkah. Kamu terus mengatakan bahwa kamu mewakili ribuan Buddha, tetapi apakah kamu pernah mengetahui penderitaan dunia? Orang-orang yang kamu bunuh hanyalah orang-orang di dunia Jianghu. Ketika Huaxia menghadapi invasi musuh asing, di mana kamu berdiri? Jensen mengejar kemenangan, suaranya secemerlang langit. Hati Tuan Dacelan terguncang. Terlepas dari apakah Master Siam yang dia bunuh atau orang-orang dunia Jianghu, mereka memang orang-orang yang berlatih seni bela diri. Kapan dia pernah memikirkan tentang penderitaan rakyat jelata? Arg! Arg! Semua orang meledak di dalam hati mereka. Dengan pemikiran itu, seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Tetua Dacelan, tetua balai hukuman, benar-benar muntah darah ditindas oleh bocah tampan yang lewat? Huaxia dapat memiliki kedamaian hari ini, bukan karena kalian orang-orang dunia Jianghu, tetapi karena para prajurit Departemen Militer yang tidak takut mati. Mereka adalah yang pertama berjuang ketika musuh menyerang perbatasan. Musuh luar negeri mengganggu mereka, dan mereka juga yang pertama melaut untuk bertarung. Mereka tidak memiliki kekuatan yang kuat ataupun tubuh yang kuat, tapi mereka memiliki hati untuk melindungi negara mereka. Apa kamu dibandingkan dengan mereka? Jensen kembali melangkah keluar. Tuan Dacelan menggigil, wajahnya pucat. Dia tidak tahu mengapa dia takut, tetapi momentum orang ini terlalu menakutkan. Itu benar-benar seperti dewa perang yang menekan alam. Meskipun aku manusia, musuh asing menyerbu. Aku tidak takut mati untuk menahannya di Huaxia. Tujuanku adalah untuk membuktikan kepada masyarakat internasional bahwa tanah Huaxia, daerah terlarang untuk tentara bayaran, dan teror ramuan gen di Pulau Hong Kong. Aku pergi ke laut untuk mengejarnya, bukan untuk membuktikan diri, tapi demi ribuan orang biasa. Aku tidak pernah merasa seperti orang suci, tapi aku memiliki hati nurani yang bersih. Kitab suci yang kamu ucapkan dan Buddha yang kamu kembangkan hanya untuk dirimu sendiri. Apakah kamu berani menghadapi semua orang di dunia? Saat Jensen berjalan, kaki Tuan Dacelan melembut dan dia terduduk di tanah. Melihatnya, bagaimana mungkin dia masih memiliki sikap elegan dari ahli kelima daftar angin dan awan? Seperti anjing yang hilang. Ini tidak akan berhasil, itu juga tidak akan berhasil. Kamu terus mengatakan bahwa kamu mewakili keadilan dan perang terhadap orang lain. Apa gunanya jika kamu tidak mati? Jensen telah sampai di depan Tuan Dacelan. Profound ki-nya dimobilisasi dan telapak tangannya ditampar dengan keras. Bruk! Kepala Tuan Dacelan meledak, otaknya berceceran, dan darahnya keluar. Mati! Seorang master kelas 1 peringkat kelima pada daftar peringkat awan badai dunia Jianghu telah jatuh di sini. Hasil ini di luar imajinasi semua orang. Lagi pula, di mata para master dunia Jianghu, tempat kelima dalam daftar peringkat awan badai tidak terkalahkan. Dan metode kematian semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya, seorang tetua tiba-tiba dimarahi sampai mati. Pria tampan ini, sebenarnya siapa dia? Pria tampan dari jalan setapak?
Apa-apaan ini? Asal-usul seperti apa makhluk ini? Di bawah tirai sangat munafik dan tidak tahu malu. Balok atas tidak benar dan balok bawah bengkok. Ini menunjukkan betapa keji dan gelapnya sekte Kuil Arhat. Jensen mengabaikan semua tatapan itu dan menatap sekte Kuil Arhat dengan dingin. Ada keheningan di sana. Pupil kepala kuil bergetar, dan pikiran di benak mereka sama dengan orang lain. Siapa sebenarnya orang ini? Mungkinkah 5 ahli teratas dari daftar peringkat awan badai? Atau master peringkat langit dan bumi? Hanya para master top ini, mereka semua telah melihat, tidak ada wajah pucat, tidak ada anak muda seperti itu, apalagi disebut anak tampan. Sepertinya ada yang bernama si kucing Biao. Kamu belajar dari sekte apa? Saat itu, seorang ahli lain keluar dari sekte Kuil Arhat. Pertapa Fabero. Kekuatan orang ini selalu menjadi misteri. Beberapa orang mengatakan bahwa dia telah masuk 10 besar dalam daftar peringkat awan badai, sementara yang lain mengatakan bahwa dia belum memasuki peringkat. Namun, semua orang tahu bahwa orang ini telah melakukan perjalanan ke seluruh negeri untuk berlatih kultivasi dengan perbuatan aneh. Dia kembali setahun yang lalu dan mengatakan bahwa dia telah pergi ke tempat asing di Gunung Kunlun. Itu disebut Lubang Kunlun. Itu penuh dengan monster yang menakutkan. Mereka mendengar bahwa itu adalah jalan ke neraka. Ia tidak berani mendekat. Ketika dia melihat tentara Yin di gerbang perunggu, dia melarikan diri dari Gunung Kunlun dengan ketakutan. Tidak ada yang tahu apakah yang dikatakannya itu benar atau tidak. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa pengalaman dan wawasannya bahkan lebih dalam daripada pengalaman kepala kuil sekte Kuil Arhat. Bagaimana Pertapa Fabero bertarung? Menurut kekuatannya, dia jelas bukan lawan Tuan Daslan. Tuan Daslan kalah telak dan dimarahi sampai mati. Tidak ada perang antara kedua pihak. Pertapa Fabero pasti melihat ini dengan jelas dan berencana membunuh orang ini dengan seni bela diri. Apa yang kamu katakan juga benar. Orang-orang melihat sesuatu. Aku melihat kepala Pertapa dengan rambut acak-acakan, tubuh kurus dan kotor, dan berjalan ke arah kebalikan dari Jensen dengan tatapan dingin. Nama aku Pertapa Fabero. Tahun ini, aku berusia 98 tahun. Aku telah mengembangkan teknik pisau suci penderitaan. Aku telah mengalami penderitaan dunia sebagai kultivasi aku. Tidak seperti master seni bela diri dunia Jianghu, yang aku kejar adalah pelatihan kultivasi hati. Petapa Fabero samar-samar berkata, mencapai alam mereka, banyak orang tahu pentingnya mengolah hati. Aku tidak tertarik mendengar namamu. Bagaimana dengan ini? Jika kamu tidak mati dalam 3 gerakan, kamu bisa pergi hidup-hidup. Jensen bisa mendeteksi niat membunuh dari mata Pertapa. Orang ini adalah iblis pembunuh, dan kalung putih yang dia kenakan di lehernya sepertinya terbuat dari tulang jari seseorang. 3 gerakan untuk membunuhku? Di dunia Jianghu, kamu adalah orang pertama yang berani berbicara seperti itu. Petapa Fabero mengangkat rambutnya di dahi, memperlihatkan tatapan dingin. Dia memang telah membunuh banyak orang selama perjalanan pertapaannya di Huaxia. Ini juga merupakan jalur bela dirinya. Setelah selesai berbicara, pisau patah muncul di tangannya. Terlihat kuno, tapi Jensen bisa menemukan jika pisau yang patah itu penuh dengan aura membunuh. Diperkirakan pisau ini telah membunuh banyak orang. Apa yang disebut petapa sebenarnya untuk meningkatkan energi ki dengan membunuh orang? Wajah Jensen tiba-tiba berubah dingin. Kukira kamu seorang pertapa yang menajamkan hati, tapi ternyata kamu adalah seorang maniak pembunuh. Dalam hal ini, aku akan membunuhmu dengan 1 gerakan. Kata-kata jatuh, profound ki dan energi vital dimobilisasi. Pukulan amarah naga. Guncang tulang. Udara di sekitarnya bergetar dan menjadi ilusi. Orang-orang terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Jensen serius. Lagi pula, Jensen belum pernah menggunakan seni bela diri saat dia pernah menampar Tuan Daslan sampai mati sebelumnya. Wajah Petapa Fabero berubah drastis. Pukulan itu memberinya tekanan besar dan mendominasinya. Orang ini berada di ranah celestial, dan pasti berada di ranah celestial tingkat kedua atau di atasnya. Mungkinkah dia berasal dari sekte tersembunyi? Begitu pikirannya jatuh, pisau patah Petapa Fabero berdengung, dan aura pembunuhnya berubah menjadi substansi. Dia menatap Jensen dan menebas keluar. Aura membunuh menggetarkan hati.
Jika itu adalah orang yang belum mengalami pembunuhan, dia akan terkejut dengan pisau ini dan akan linglung untuk waktu yang singkat. Ini juga menunjukkan bahwa para ahli yang telah mencapai ranah petapa Fabero sebenarnya setengah kaki memasuki sekte tersembunyi. Satu-satunya perbedaan adalah antara energi sejati dan energi ki. Sayangnya, mencoba mengintimidasi Jensen dengan tatapan membunuh masih terlalu lembut. Boom! Ledakan! Jensen tidak terkalahkan dan meraung dengan pukulan seperti naga. Krek! Pisau patah pertapa Fabero hancur berkeping-keping. Wajahnya berubah drastis, dan tatapannya ada di sana. Pukulan Jensen benar-benar datang seperti naga. Kamu! Dia meraung dan pikirannya meraung terus-menerus. Master seperti itu, tidak ada yang benar-benar mengenali asalnya, terlalu aneh. Boom! Ledakan! Tanpa menunggu dia melawan, sebuah pukulan mendarat di dadanya, dan kekuatan darah dilepaskan. Hanya suara bruk-brak yang terdengar, persis seperti petasan yang dinyalakan dalam tubuh petapa Fabero. Darah terus meledak dari tubuh, menakutkan. Beberapa detik kemudian, petapa Fabero berubah menjadi seorang pria berdarah, seluruh tubuhnya berdarah dan perlahan jatuh ke bawah. Hanya satu pukulan. Master Sekte Kuil Arhat lainnya jatuh, sehingga mengejutkan orang. Di sisi Sekte Kuil Arhat, kepala kuil dan master lainnya hati berdarah. Mereka yang mati adalah pilar mereka. Harus diketahui bahwa apakah itu Tuan Dachlan atau Pertapa Fabero, mereka semua adalah master di dunia Jianghu, dan tidak akan ada seorang pun dalam 100 tahun yang menyerupai mereka. Tapi tidak tahu apa yang Dewa Langit lakukan hari ini. 2 orang meninggal berturut-turut. Sial, bunuh dia. Kepala kuil mengempelan, tidak peduli betapa sulitnya untuk tetap berbalik hati. Kepala kuil, siapa orang ini sebenarnya? Melihat betapa tanpa ampun dia tampaknya memiliki kebencian yang besar dengan sekte kuil Arhat kami. Master kuil Arhat yang gagah di sampingnya berkata dengan sungguh-sungguh. Ya, siapa dia? Kepala kuil kembali ke masalah lama. Setelah bertarung hampir sepanjang hari, dia bahkan tidak tahu asal-usul lawannya. Itu terlalu banyak omong kosong. Biarkan Renjiro. Sebelum kamu membunuhnya, kamu harus mencari tahu asal-usulnya. Kepala kuil berteriak dingin. Renjiro? Jika dia bergerak, dia mungkin akan membunuh lebih dari 1 orang. Apalagi dia baru saja kembali dari luar negeri bersama organisasi pembunuh malam itu. Master Arhat yang gagah di sampingnya menggelinjang. Setelah masalah besar selesai, kita akan diam-diam menemukan beberapa orang untuk dibunuh. Bisik kepala kuil. Master Arhat yang pendek dan kuat memimpin jalan dan berlari ke sekte kuil Arhat di belakangnya untuk berteriak. Tak lama kemudian dia keluar bersama seorang pria misterius yang memakai topi dan jas hitam. Orang ini tidak tinggi dan sedikit kurus, tapi langkahnya sangat aneh. Dia mengikuti Master Arhat gagah itu seolah tidak bernapas. Master Arhat yang pendek dan kokoh mengikutinya, tetapi dia merasa ada dewa pembunuh di sampingnya, yang dapat membunuhnya kapan saja. Renjiro, ahli ketiga dalam daftar peringkat awan badai dunia Jianghu, asalnya adalah sebuah misteri, dan latar belakangnya adalah pembunuh organisasi pembunuh malam untuk membunuh ke dalam seni bela diri. Legenda mengatakan bahwa dia tidak pernah gagal untuk membunuh seseorang. Saat itu, Renjiro mengambil alih misi organisasi pembunuh malam dan membantai sebuah negara semalam di sebuah negara kecil di Timur Tengah. Pembunuh tingkat seperti Renjiro baik-baik saja jika mereka tidak membunuh. Begitu mereka mulai membunuh, mereka tidak akan berhenti sampai mereka membunuh selusin dari mereka. Bahkan kerabat dan teman tidak luput, dan ada legenda membunuh istri untuk membuktikan kebenaran. Renjiro, apakah kamu sudah istirahat? Ketika kepala kuil melihat Renjiro datang, dia juga berbisik. Dia juga merasa bergidik pada orang ini. Beristirahat dengan baik, tapi ada kabar buruk. Suara Renjiro sangat rendah. Pembunuh organisasi malamku X-12 yang memasuki Huaxia telah menghilang. X-12? Mungkinkah pembunuh tingkat 3 emas itu? Wajah kepala kuil sedikit berubah, karena pembunuh ini diundang olehnya, dan target pembunuhannya adalah Jensen. Apalagi dia dengar pembunuh ini sangat aneh. Dia tidak memiliki energi ki, tetapi kualitas fisiknya lebih kuat daripada seniman bela diri kuno, seperti binatang buas. Benar juga. Aku curiga jika seseorang dari pihak Dr. Jensen telah membalasnya. Tentu saja, ada kemungkinan lain, yaitu misi X-12 gagal.
Pupil kepala kuil melotot, tidak mungkin. Jensen hanya peringkat ke-18 dalam daftar peringkat awan badai. Bagaimana dia bisa gagal? Industri pembunuh tidak pernah mustahil. Entah itu membunuh atau dibunuh. Renjiro berkata dengan dingin, mari kita bicarakan ini nanti. Apa kamu ingin aku membunuh orang itu sekarang? Ya. Orang ini sudah sangat menghancurkan reputasi sekte kuil Arhat. Dia juga telah membunuh 2 master dari sekte kuil Arhat. Hari ini, dia harus mati. Kepala kuil mengangguk. Renjiro tidak mengatakan apa-apa dan berjalan ke keluar. Saat ini, alun-alun masih terkejut dengan kekuatan Jensen. Orang-orang berspekulasi berulang kali. Pria ini membunuh 2 orang terkenal dunia Jianghu berturut-turut. Siapa dia? Jensen cuek. Tiba-tiba, dia merasakan kedatangan sebuah aura dan mau tidak mau melihat seseorang yang mengenakan topi ember. Ranah celestial tingkat kedua, tetapi tubuh memiliki aura pembunuh yang kuat dan energi inki. Itu jauh lebih kuat dari 2 tuan Dachlan sebelumnya. Seorang master. Jensen langsung tersenyum. Ada cukup banyak master di sekte kuil Arhat, tetapi jika mereka tersapu, tidak akan ada lagi master di sekte kuil Arhat. Renjiro berdiri 100 meter dari Jensen dan berkata dengan samar, Renjiro. Tidak ada omong kosong. Bagi pembunuh, sudah sangat bagus untuk bisa menyebut nama mereka, belum lagi adegannya. Renjiro, siapa orang ini? Aku merasa ada naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok di sekte kuil Arhat, dan ada banyak master yang muncul satu demi satu. Renjiro? Mungkinkah selama hari-hari awal pembebasan, dia membunuh master aliran wudang yang tak terhitung jumlahnya dalam semalam dan menghancurkan aliran wudang? Seharusnya itu dia. Aku tidak menyangka dia tidak mati. Ya Tuhan, ini adalah ahli peringkat ketiga dalam daftar peringkat awan badai dunia Jianghu. Orang-orang berbicara. Makin tinggi peringkat para master dalam daftar peringkat awan badai dunia Jianghu, makin sulit untuk mengubah peringkat. Misalnya, Renjiro, seorang tokoh yang menggerakkan dunia Jianghu pada hari-hari awal pembebasan, tetap tidak berubah di 3 besar selama bertahun-tahun. Apa yang tidak ada yang menyangka adalah bahwa ahli misterius ini sebenarnya tidak mati. Sekarang, pria berwajah pucat itu dalam masalah. Dia bisa membunuh Hodie, menampar Tuan Dachlan sampai mati, dan menghancurkan pertapa Fabero dengan tinjunya, tapi dia bukan tandingan Renjiro. Lagi pula, master seperti itu sudah setengah kaki masuk ke daftar langit dan bumi. Membunuh aliran wudang dalam semalam? Saat Jensen mendengar perkataan orang-orang itu, matanya berubah dingin. Taichinya berasal dari ayahnya, yang dulunya adalah murid aliran wudang. Menurut akal sehat, aliran wudang seharusnya menjadi 4 aliansi seni bela diri utama, bukan sekte Taichi saat ini. Diperkirakan justru karena Renjiro ini menghancurkan fondasi aliran wudang yang menyebabkan turunnya aliran wudang. Ini berarti bahwa orang ini adalah musuh ayah. Benar, aku punya kebiasaan. Begitu aku mulai membunuh, tanpa membunuh paling tidak 12 orang tidak akan berhenti. Jarang sekali Renjiro mengucapkan beberapa kata lagi, terutama karena dia tidak bisa melihat ranah Jensen. Secara logika, sebagai pembunuh, dia adalah yang paling peka terhadap aura, seolah-olah binatang dapat mendeteksi apakah lawannya dalam bahaya. Tapi pada Jensen, dia tidak bisa merasakan adanya aura. Jensen tidak banyak bicara saat melihat Renjiro. Dia tidak mau repot-repot membuang air liurnya. Dalam hatinya, Renjiro pasti akan mati. Tidak mungkin. Lihatlah pria berwajah pucat ini. Dia sepertinya ingin membunuh Renjiro. Dia monster tua di masa awal pembebasan. Dia pendatang baru. Bagaimana dia bisa sukses? Coba lihat. Pria berwajah pucat ini memiliki kemampuan seni bela diri yang aneh dan keterampilan batin yang kuat. Dia mungkin bisa memberi kita keajaiban. Perang belum dimulai, dan orang-orang sudah menebak kiri dan kanan. Kekuatan energi ki kamu sangat kuat. Sayangnya, kamu bertemu denganku. Pada saat ini, Renjiro mengatakan sesuatu dengan suara yang dalam. Sebuah gulungan muncul di kedua tangannya dan diapit di antara jari telunjuknya, mengucapkan mantra dalam hati. Bam! Bam! Suara gemuruh terdengar, dan kabut yang bergulung-gulung menyebar, aura warna-warni, dan bahkan lebih aneh keluar. Wajah Jensen sedikit berubah. Ninjutsu? Mata menyala,
Renjiro di sekitarnya sangat aneh, ada wanita cantik seperti Renjiro, ada juga mayat, gunung dan laut, bahkan ada setan dan hantu. Bahkan, Jensen juga sudah bersentuhan dengan ninjutsu semacam ini. Itu adalah metode penghalang kabut, tetapi dibandingkan dengan sihir di depannya, itu tidak ada apa-apanya. Hehe, teknik pembunuhan tersembunyi kabut telah digunakan. Kabut 7 iblis anjing surgawi ini tidak berguna bahkan jika kekuatan energi Ki-nya lebih kuat dari Renjiro. Ditambah lagi, seni bela diri membunuh Renjiro, siapa yang bisa menghentikannya? Ya, dalam hal seni bela diri, Renjiro berada di urutan ketiga dalam daftar peringkat awan badai, tetapi dalam hal membunuh, dia tidak ada duanya. Di sisi sekte kuil Arhat, semua orang berbicara dengan senang hati. Pada saat yang sama, ada ratusan belati melesat keluar dari Renjiro. Semuanya adalah nyata, bukan ilusi. Jensen masih terkejut karena dia menyadari bahwa ninjutsu ini bukan lagi menutup-nutupi, melainkan seni bela diri. Renjiro ini memang mampu, tetapi sayang sekali dia tidak mengolah energi sejati. Jarum perak mengayun keluar dan mengenai belati. Sejumlah besar suara renyah terdengar. Pada saat yang sama, pedang panjang menebas keluar seolah-olah muncul begitu saja. Bahkan Jensen tidak bereaksi. Alasan utamanya adalah itu terlalu tiba-tiba. Kedua, dia sedikit ceroboh dan berpikir bahwa tidak ada seorang pun di dunia Jianghu yang bisa menyakitinya. Dia segera menggunakan 8 trigram langkah awan untuk mundur, tapi pipinya masih disayat. Hampir bersamaan, pukulan bercampur energi Ki yang mengepul mendarat di dada Jensen. Gerakan pembunuhan berantai, banyak pengalaman, tidak memberi Jensen kesempatan untuk bernapas. Boom! Ledakan! Seolah-olah bom kecil meletus, momentumnya begitu besar sehingga bahkan orang-orang di alun-alun mendengarnya dan penasaran dengan apa yang terjadi dengan Renjiro. Tapi segera, sesosok tubuh terbang keluar dari kabut dan menabrak tanah. Sepertinya terbunuh oleh pukulan. Orang-orang melihat dengan saksama dan melihat bahwa itu adalah pria berwajah pucat. Mati! Mati! Itu pasti sudah mati. Saat ini, semua orang melihat kabut lagi dan melihat sesosok tubuh perlahan berjalan keluar. Itu adalah kabut yang bersembunyi. Melihat ini, orang tidak punya tebakan lagi. Seharusnya pria berwajah pucat itu sudah mati. Plak, plak, plak. Di sisi sekte kuil Arhat, kepala kuil bertepuk tangan dan tertawa, itu sangat khas dari Master Renjiro sekte kuil Arhat. Orang yang hanya menipu orang banyak ini akhirnya terbunuh di depan umum. Satu kalimat menentukan hidup dan mati Jensen. Orang bukan tanpa penyesalan. Mereka mengira akan ada mukjizat, tapi hasilnya membuktikan bahwa mukjizat bisa terjadi sekali, tapi tidak pernah 2 atau 3 kali. Banyak orang bahkan menghela napas. Pria berwajah pucat itu belum terlalu tua. Jika dia menahannya dan berlatih kultivasi selama 10 tahun, dunia Jianghu tidak akan menjadi dunianya. Sudah berakhir, sayang sekali. Kedua saudara perempuan dari keluarga Fang juga menghela napas ringan, tetapi mata Felicia terus berkedip, dan dia merasa bahwa pria berwajah pucat itu sangat akrab. Suara kepala kuil melayang keluar lagi dengan kekecewaan, ini adalah akhir dari melampaui diri sendiri. Satu-satunya penyesalan adalah aku masih belum tahu siapa orang itu dan dari mana berasal. Orang-orang sekte kuil Arhat semuanya tersenyum. Mereka tahu bahwa setelah pertempuran ini, reputasi yang hilang oleh sekte kuil Arhat tidak hanya kembali, tetapi juga meningkat pesat. Yang kuat selalu menjadi kunci untuk membangun prestise. Kamu benar-benar ingin tahu siapa aku? Namun, pada saat ini, suara hantu tiba-tiba melayang keluar. Orang-orang memalingkan pandangan mereka dan menemukan bahwa pria berwajah pucat yang tergeletak di tanah sebenarnya perlahan bangkit. Tidak mati? Ya Tuhan, dia dipukul langsung oleh ahli ketiga dalam daftar peringkat awan badai, dan dia masih hidup. Di sisi sekte kuil Arhat, semua orang juga menatap dengan mata terbelalak, seperti melihat hantu. Wajah Renjiro sungguh-sungguh. Dia adalah organisasi pembunuh malam. Dia tahu lebih baik dari siapapun kekuatan pukulan sebelumnya. Seharusnya tidak gagal. Pukulan ini, bahkan Raja Bela Diri kuno nomor 1 dalam daftar peringkat awan badai tidak bisa menerimanya. Tidak mati, bagus. Dibandingkan dengan kejutan orang-orang, kedua bersaudara Patricia dan Felicia sangat senang. Bahkan, mereka tidak tahu mengapa mereka bahagia.
Mereka hanya merasa bahwa orang ini sepertinya akrab, dan alam bawah sadar mereka tidak ingin dia mati. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Jensen perlahan berdiri dan menepuk debu di jasnya. Sepasang mata memandang semua orang yang hadir dengan tenang dan akhirnya tertuju pada kepala kuil. Telapak tangan mendarat di wajahnya, dan dia melihat wajahnya telah dipotong terbuka oleh pedang yang tersembunyi di kabut, tetapi tidak ada darah yang mengalir keluar. Ini topeng. Seseorang menebak sesuatu. Namun, mengapa pria ini memakai topeng? Apa tujuannya? Apalagi dia memiliki kemampuan bela diri yang begitu kuat. Apa karena dia memakai topeng sehingga dia tidak ingin orang tahu identitasnya? Siapa dia? Kepala kuil juga sesak napas. Dia menahan Renjiro dan menyembunyikan pukulan tanpa mati. Dia sama sekali bukan siapa-siapa di dunia Jianghu. Waktu seakan berhenti saat ini. Ketika Jensen perlahan menyingkap topengnya dan memperlihatkan wajahnya yang tampan, seluruh alun-alun akhirnya meledak. Dr. Jensen. Orang-orang meraung. Nama Dr. Jensen kini berada pada puncak kekuatannya di dunia Jianghu. Tidak ada yang tidak tahu itu. Hanya saja bukankah kemarin ada rumor bahwa Jensen hilang dan seharusnya sudah dibunuh? Akibatnya, dia tidak mati, tetapi bahkan pergi ke sekte kuil Arhat. Itu kamu. Meskipun ini pertama kalinya bagi kepala kuil melihat Jensen, dia masih mengenalinya, dan pupil matanya bergetar. Novan yang berada di sampingnya pun makin tak tertahankan. Dia sangat takut sehingga dia duduk di tanah. Jensen, kekuatannya terlalu besar. Melihat kedua bersaudara perempuan Fang, mereka mengepalkan tangan dengan penuh semangat saat ini. Pantas saja mereka merasa familiar. Ternyata itu adalah Jensen. Orang ini cukup berani. Mengetahui bahwa sekte kuil Arhat ingin membunuhnya, dia benar-benar menginjak tempat tersebut seorang diri dan bahkan membunuh beberapa pilar atas sekte kuil Arhat. Cindy juga bersemangat. Matanya lembab. Jensen memang datang untuk membantunya. Jensen, bagaimana mungkin kamu tidak mati? Kenapa? Tapi tidak masalah jika kamu tidak mati. Kalau kamu datang hari ini, kamu akan tinggal di sini selamanya. Wajah kepala kuil sangat suram. Aku sekte kuil Arhat berpikir bahwa memperlakukan kamu seperti tamu, tetapi kamu berulang kali menipu tuan rumah. Pertama, kamu membunuh tetua Arhatku, lalu memukul orang-orang sekte kuil Arhatku, dan bahkan maju untuk mendukung keluarga Yuan. Meskipun jika aku adalah tuan rumah, kamu benar-benar berani membiarkan aku menunggu. Apa kamu tahu bagaimana aku menghabiskan malam itu? Berbicara tentang masa lalu, niat membunuh kepala kuil tidak terbendung. Jensen harus dibunuh hari ini juga. Bahkan jika dia menyinggung keluarga Wilbert karena ini, itu tidak masalah. Kamu menggangguku. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Kalau aku menggertak kamu, sekte kuil Arhat pasti sudah diratakan oleh aku sejak lama. Akulah yang menahan diri untuk sekte kuil Arhat lagi dan lagi. Jawab Jensen dingin. Apa? Wajah kerumunan sekte kuil Arhat semuanya terasa asing. Yang jahat mengeluh dulu. Kepala kuil menggertakkan giginya dan berteriak dengan dingin, Dr. Jensen, izinkan aku memberitahumu, hanya satu orang yang diizinkan turun gunung hari ini, baik kamu atau aku. Itu niatnya. Mata Jensen bercahaya dingin lebih pekat. Merasakan bahwa Jensen berhadapan dengan sekte kuil Arhat, kerumunan orang dunia Jianghu pun tersentak. Seseorang benar-benar ingin sendirian menantang aliansi seni bela diri. Hal seperti itu sangat langka bahkan di zaman kuno, belum lagi di dunia Jianghu saat ini. Pada zaman kuno, Gunung Washan berbicara tentang pedang, dan para master dunia berkumpul untuk bertarung selama 7 hari 7 malam. Setelah itu, Kaisar Huang memutuskan untuk melawan sekte cerah dan 6 sekte besar lainnya. Hari ini ada pertempuran menentukan antara Jensen dan Gunung Undara Utara. Tidak peduli apa hasil dari perang, itu harus dicatat dalam sejarah dunia Jianghu untuk generasi mendatang untuk melihat ke atas. Tidak peduli apakah Jensen hidup atau mati, dia sudah menjadi pria galak di dunia Jianghu. Jensen, sangat tampan. Kedua saudari Fang memandang pemuda di alun-alun dengan kekaguman dan pemujaan. Ini adalah impian para praktisi bela diri. Ini adalah medan perang untuk pria. Pada saat yang sama, ada sejumlah besar kamera diam-diam video, menempatkan siaran langsung di forum dunia Jianghu, dan membuat bergejolak dunia Jianghu.
Keluarga Gibson, keluarga Wilbert, keluarga Iwon, keluarga Fang, semuanya terkunci dalam pertempuran menentukan Gunung Undara Utara. Bahkan kota kuno keluarga Han juga sama, mereka lebih menggigil. Hari itu, Jensen membawa pergi Fischal, bahkan mengancam akan meratakan sekte kuil Arhat. Hari ini Jensen mengatakannya dan sebuah janji. Kamu adalah Jensen. Pada saat ini, Renjiro mengganggu ketenangan alun-alun. Dia menatap Jensen dengan sungguh-sungguh. Sebagai pembunuh, dia tidak pernah sombong. Jensen merupakan pria yang aneh, sama seperti Kaisar Huang di zaman kuno. Setelah tidak dikenal, dia membumbung tinggi ke langit dan mencapai kesuksesan besar. Orang ini benar-benar tidak bisa diremehkan. Terutama hilangnya X-12 organisasi pembunuh malam, dia bahkan lebih samar menyadari sesuatu. Tidak hilang, mungkin terbunuh. Bahkan monster X-12 bisa terbunuh, itu artinya Jensen pasti menyembunyikan beberapa kekuatan. Kemampuan bela diri kamu cukup bagus, tetapi sayangnya energi ki kamu sedikit lebih lemah. Pukulan itu seperti menggaruk yang gatal. Jensen juga melihat ke arah Renjiro. Benarkah? Kalau begitu datanglah lagi. Renjiro tidak banyak bicara dan bergegas. Di tengah jalan, dia memegang gulungan di tangannya dan diam-diam mengucapkan mantra. Dengan ledakan, kabut meledak keluar. Orang-orang segera menjadi gugup. Kabut ini tidak bisa dipecahkan sama sekali. Jensen takut akan mengulangi kesalahan yang sama. Dr. Jensen, kekuatan di dunia Jianghu tidak hanya didasarkan pada seni bela diri yang tinggi. Tetapi juga pada metode pembunuhan, dan aku pandai dalam pembunuhan. Dalam kabut, suara Renjiro yang bersembunyi melayang keluar, kiri dan kanan. Sepertinya mengingatkan Jensen, dia sebenarnya menggunakan suaranya untuk membuat Jensen bingung, membuat Jensen tidak bisa menebak jejaknya. Kamu masih terlalu muda. Kamu tidak tahu berapa banyak ahli yang ada di luar negeri, betapa menakutkannya organisasi pembunuh malam, dan terlebih lagi, kamu tidak tahu kekuatan seni bela diri. Kamu tidak mengandalkan pukulan dan tendangan. Suara itu makin dekat. Tiba-tiba, cahaya pedang melintas dan menebas melewati tubuh Jensen. Kabut dibelah, dan pemandangan di tengah alun-alun berangsur-angsur menjadi jelas. Orang-orang melihat Renjiro memegang senjata seperti ninja, mempertahankan postur pisau, berdiri di belakang Jensen, sementara Jensen tidak bergerak. Mungkinkah Jensen tewas terkena tebasan? Ini terlalu cepat. Pada saat ini, Renjiro mempertahankan postur pedangnya. Terdengar cemoohan di balik topinya. Dia merasakan bahwa Jensen telah dibunuh olehnya. Meski mulus, dia tahu jika Jensen terisap ilusi kabut dan tidak bisa merasakan pisaunya sama sekali. Renjiro, kamu terlalu lembut. Kamu pikir kamu dapat membingungkan aku dengan mengandalkan semacam ilusi ninjutsu? Dibandingkan dengan sekte Yuhua dibandingkan dengan kuil Tao Chan Seng, ilusi kamu ini terlalu lemah. Selain itu, menurutmu pisaumu sangat cepat. Kamu perlu tahu bahwa ada orang di luar orang tersebut, dan ada gunung di luar gunung. Suara tiba-tiba itu melayang seperti hantu. Mendengar suara aneh itu, Renjiro mempertahankan postur tubuhnya memegang pisau. Hatinya bergetar. Keringat dingin keluar di dahinya, dan keringat menetes di pedangnya. Dia tidak berani bergerak. Karena, dia merasakan bahwa dia terkunci oleh niat membunuh yang mematikan. Sebagai pembunuh terbaik, dia tahu lebih baik dari siapapun betapa mematikannya perasaan ini. Menakutkan. Pembunuh itu sebenarnya dikunci oleh pembunuh lain. Siapa yang akan percaya? Saat itu, embusan angin melayang. Krisis datang. Renjiro meraung di dalam hatinya dan mengangkat pedangnya untuk bertarung, tetapi bayangan pedang seperti petir terlintas. Itu terlalu cepat, luar biasa cepat. Renjiro pertama kali melihat bahwa Jensen yang dia tebas sebelumnya sebenarnya adalah sebuah bayangan. Kemudian, dia memperhatikan ada orang yang berdiri di belakangnya, mempertahankan postur pedangnya, yang sama persis dengan postur tubuh yang digunakannya untuk membunuh Jensen. Namun, kali ini yang berdiri di belakangnya adalah Jensen. Vitalitas bergulir mengucur deras dari lehernya, disertai darah panas. Lehernya ditebas oleh pedang. Ia kembali melirik Jensen dan perlahan terjatuh ke bawah. Master tingkat 3 emas lainnya dari organisasi pembunuhan malam, dan seorang ahli kelas 1 Master Super Sekte Kuil Arhat lainnya meninggal. Menakutkan sekali, Dr. Jensen, hanya dengan satu orang menyapu semua Master Sekte Kuil Arhat.
Menatap dengan tenang sosok di alun-alun, orang hampir tidak bisa menggambarkan keterkejutan di hati mereka dengan kata-kata. Pemuda itu seperti dewa perang, seperti meteor di langit, memesona, memberi orang perasaan yang sangat tidak nyata, seperti mimpi. Yang terpenting adalah cakrawala yang jauh, puncak Gunung Perak, nama monumen daftar peringkat awan badai dunia Jianghu telah berubah, dan tempat ketiga adalah Dr. Jensen. Di sisi sekte kuil Arhat, semua orang memandang Jensen ketakutan. Renjiro sudah menjadi ahli peringkat ketiga di sekte kuil Arhat. Sekarang, selain pemimpin, siapa lagi yang bisa bertarung? Suasana hening. Orang-orang menatap sosok Jensen seperti menatap penguasa dunia Jianghu. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak, Dr. Jensen telah melakukan beberapa pertempuran, dan 3 di antaranya adalah kelas 1 Master Super. Kekuatan energi kinya pasti habis. Kepala kuil, gunakan kekuatan sekte kuil Arhat untuk menghancurkan bandit ini. Mata kepala kuil berkedip dan akhirnya mengangguk ringan. Mendengar ini, orang-orang dunia Jianghu dengan marah memarahi berulang kali. Apakah ini masih diperlukan untuk memaksa wajah? Lupakan saja, mari kita memiliki pertempuran sampai mati. Dunia Jianghu, pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah pecundang. Dalam 10 tahun lagi, lihatlah pertempuran yang menentukan di Gunung Undara Utara. Apakah orang-orang sedang membicarakan Jensen atau sekte kuil Arhat? Di sisi sekte kuil Arhat, beberapa orang bergegas paling cepat. Mereka tidak malu tapi bangga. Grup. Sayangnya, sebuah peluru menembus dahinya dan menghilang di kejauhan dengan sehelai materi otak. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, orang yang berlari paling cepat jatuh dan mati dengan tidak bahagia. Dor, dor, dor. Lalu suara tembakan lain terdengar. Senjata dan senjata mematikan, dan orang-orang jatuh satu demi satu. Seketika suasana menjadi panik. Siapa yang berani berpura-pura dipaksa oleh Master Sekte Kuil Arhat yang berteriak-teriak ingin membunuh Jensen sebelumnya? Ini senapan sniper. Dan itu pasti menjadi peluru khusus, kalau tidak maka tidak dapat membunuh seorang master peringkat surgawi. Dewa penembak ini sangat kuat. Kecepatan seorang praktisi bela diri 10 kali lebih cepat dari orang biasa. Bahkan dengan kecepatan seperti itu, kamu bisa menembak dewa senjata. Orang-orang melihat sekeliling, tetapi mereka tidak dapat melihat apapun. Hati mereka diam-diam dingin. Bahaya tak terlihat sebenarnya yang paling berbahaya. Apalagi keberadaan sniper yang begitu khas menggemparkan medan perang, suara tembakan, siapa yang berani bergerak. Kenapa ada penembak jitu? Wajah kepala kuil suram, dan tatapannya juga mencari, tetapi dia tidak melihat apapun dalam jangka pendek, yang menunjukkan bahwa pihak lain sangat berpengalaman dan tersembunyi di luar jangkauan penglihatannya. Yang pasti, ini adalah tim yang terlatih. Jika ditempatkan di Huaxia dan komunitas internasional, itu pasti pasukan harimau dan serigala. Datanglah jika kamu tidak takut mati. Saat itu, Jensen berteriak dingin, seperti berteriak dan pegunungan merespon. Orang-orang bereaksi. Mungkinkah Jensen mengundang mereka? Kekuatan Jensen ini benar-benar tak terduga, dan dia sebenarnya memiliki keahlian ini. Dr. Jensen, kamu memang tidak tahu malu. Ini adalah masalah di dunia Jianghu. Kamu benar-benar menggunakan senjata api. Di sisi sekte kuil Arhat, seorang pria gagah mengutuk. Memang ada aturan di dunia Jianghu. Ketika hal-hal terjadi di dunia Jianghu, setiap konflik akan diselesaikan dengan tinju. Orang-orang akan memandang rendah mereka yang menggunakan senjata. Begitu kata-kata itu jatuh, pria itu ditembak di kepala. Ia masih mengarah pada Jensen, dan alhasil, dia terjatuh terlentang dengan tubuh tegak. Tembakan ini bisa dikatakan telah membangkitkan 1000 gelombang dengan satu demi satu. Selain kepala kuil, siapa yang berani bergerak? Saat ini, Jensen kembali berkata, sekte kuil Arhat juga layak menyebutku tidak tahu malu. Aku sendirian, dan kamu adalah aliansi seni bela diri. Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu tidak tahu malu? Orang-orang langsung tertawa, dan apa yang dikatakan Jensen benar. Dan melihat sekte kuil Arhat yang sebelumnya sombong, sekarang seperti cucu kura-kura, menyusup di cangkang kura-kura dan tidak berani bergerak, tawa orang banyak bahkan lebih keras. Jensen, aku mengatakan bahwa Gunung Undara Utara ini hanya satu orang yang bisa pergi hari ini. Baik kamu atau aku. Kamu pikir kamu bisa menghentikanku dengan membawa komplotan melawanku?
Kepala kuil juga berbicara dengan dingin saat ini. Ia tidak mungkin berkompromi lagi. Jika tidak, tidak akan ada sekte kuil Arhat di dunia Jianghu. Ini juga bertahan terakhir, baik mati atau terluka. Aku sangat setuju dengan ucapanmu. Bagaimana ini, mari kita akhiri di dalam. Jensen mengangguk dan berkata, kenapa kamu ingin mengakhirinya di dalam? Tidak bisakah kamu melakukannya di luar? Sekte kuil Arhatku tidak terserah padamu. Kepala kuil tidak bersedia menyetujuinya, takut jika Jensen akan memainkan beberapa trik lagi. Jensen bisa merasakan kehati-hatian kepala kuil, jadi dia tidak bisa untuk tidak makin membenci pemimpinnya ini. Dia berkata dengan ringan, sudah berakhir di dalam. Ini untuk menjaga martabat terakhir kuil Arhat kamu. Setidaknya ini bukan tentang mati di depan semua orang di Jianghu. Adapun apakah aku memiliki keputusan akhir? Ia tampak berpikir keras, lalu perlahan mengangkat tangannya. Tindakan ini menarik perhatian semua orang, tidak mengerti maksud Jensen. Namun, saat lengan Jensen jatuh, terdengar seperti tanduk pertempuran. From. Ledakan-ledakan mengerikan terdengar di kawasan Gunung Undara, seperti langit runtuh dan bumi bergetar, lebih tepatnya ribuan tank yang membom kawasan Gunung Undara. Ya Tuhan, ledakan besar. Cepat turun, hati-hati jika terlibat. Apa itu ledakan besar? Semua orang Jianghu ketakutan dan meledakkan rambut mereka. Mereka tengkurap di tanah untuk menghindari tembakan. Meskipun ada banyak ahli yang hadir, jika mereka terkena langsung oleh bahan peledak tinggi dan itu adalah serangkaian ledakan besar, tidak peduli seberapa kuat seni bela diri mereka, mereka akan mati. Namun, ledakan itu datang dan menghilang dengan cepat. Melihat ke tengah alun-alun, hanya Jensen yang berdiri, seolah-olah dia adalah dewa perang yang bertanggung jawab atas medan perang. Itu kamu. Kepala kuil tiba-tiba bereaksi. Jensen pasti menanam bom yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya untuk mengancamnya. Sial, kapan bom-bom ini dikubur dan kenapa sekte kuil Arhat sama sekali tidak memperhatikannya? Pada saat ini, kepala kuil akhirnya tahu bahwa Jensen telah datang dengan persiapan. Itu hanya hidangan pembuka sebelumnya, tetapi jika aku memberi perintah, sekte kuil Arhat akan diledakkan. Apakah kamu percaya atau tidak, ucap Jensen dingin. Murid kepala kuil melotot, percaya atau tidak? Dalam keadaan seperti itu, mungkinkah dia masih tidak percaya? Dia berani berjudi lebih banyak? Bagaimana jika kamu kalah taruhan? Para master dari seluruh sekte kuil Arhat akan ditiup sampai mati, termasuk dia. Memikirkan hal ini, wajahnya bimbang. 4 aliansi seni bela diri utama di dunia Jianghu terbuka sebenarnya dikendalikan oleh seorang pemuda. Dia bermain dengan mereka. Benar-benar penghinaan. Sekte kuil Arhat, cepat setuju syarat dari Dr. Jensen. Ini dendam kamu sama dia. Jangan melibatkan dunia Jianghu. Benar, raja yang menang dan yang kalah pecundang, kalian berdua raja harus mengakhiri sendiri. Di sisi dunia Jianghu, orang-orang memarahi sekte kuil Arhat. Kepala kuil langsung meledak karena marah. Orang-orang pandai diganggu, dan kuda pandai ditunggangi. Jelas-jelas Jensen yang mengatur senjata api, namun hasilnya adalah orang-orang dunia Jianghu memarahi sekte kuil Arhat. Ia menatap Jensen dalam-dalam, memikirkan syarat yang diajukan Jensen. Biarkan dia memasuki sekte kuil Arhat dan menyelesaikan semua dendam. Apa maksudnya ini? Mungkinkah ada juga bom yang diatur di sekte kuil Arhat? Jensen ingin mati bersama. Jika tidak, mengapa Jensen mengajukan syarat ini? Lagi pula, kemampuan bela diri Jensen memang tinggi, tapi bagaimana dia bisa dibandingkan dengan master peringkat langit dan bumi? Berani atau tidak, pemimpin apa yang akan kamu pilih? Saat dia memikirkannya, Jensen berteriak dingin, memaksakan. Seluruh tubuh kepala kuil berkedut, dan wajahnya sangat ganas. Orang-orang dunia Jianghu di sekitarnya juga secara bertahap bereaksi. Pemimpin sekte kuil Arhat dikatakan adalah master dalam peringkat langit dan bumi, peringkat ke-10 dalam peringkat langit dan bumi Huaxia. Mengapa Jensen berpikir untuk melawannya 1 lawan 1? Melihat keluarga Gibson, keluarga Yuan dan kota kuno keluarga Han, mereka juga bingung. Jensen mengatur bahan peledak di Gunung Undara Utara, menyulut bahan peledak, dan meledakkan sekte kuil Arhat dalam satu sarang. Kenapa kamu harus bertarung 1 lawan 1?
Satu lawan satu dengan pemimpin sekte kuil Arhat, bukankah ini mencari kematian? Kecuali, Jensen masih memiliki beberapa kartu tersembunyi. Baiklah, aku berjanji padamu, tapi aku akan membawa 18 Arhat bersamaku. Kepala kuil ragu-ragu dan akhirnya setuju. Dia juga menunggangi harimau. Pimpin jalan. Jensen tidak ragu sedikit pun dan mengikuti kepala kuil mereka menuju sekte kuil Arhat. Saat dia mendekat, Cindy tiba-tiba berteriak. Matanya berkedip-kedip saat menatap Jensen dan berkata dengan cemas, hati-hati. Jensen tersenyum padanya dan dengan tegas memasuki sekte kuil Arhat. Melihat punggung Jensen yang teguh dan berwibawa, Cindy mengalami perasaan yang mendalam. Punggung itu membawa kepercayaan diri yang tenang dan memasuki puluhan juta pasukan musuh, seperti memasuki wilayah markas musuh. Ini adalah Dewa Perang Huaxia. Namun, dari sudut pandang realistis, Jensen memiliki pelarian yang sempit. Melihat alun-alun lagi, sejumlah besar keributan terdengar. Tak ada yang optimis dengan Jensen. Mereka semua mengira jika Jensen sedang mencari kematian. Dan forum dunia Jianghu sekarang telah meledak. Banyak diskusi telah terdengar. Secara umum, kebanyakan orang memiliki pandangan yang sama. Jensen melampaui kemampuannya sendiri. Keluarga Gibson, keluarga Yuan, keluarga Fang, dan bahkan kota kuno keluarga Han, mereka juga berpikir demikian. Di hadapan salah satu pemimpin di dunia Jianghu, bahkan jika Jensen memiliki kemampuan untuk naik ke surga, dia akan jatuh ke sekte kuil Arhat. Para master peringkat langit dan bumi Huaxia tidak sesederhana itu. Ini adalah keberadaan yang bisa menjungkir balikan divisi dari kelompok tentara bayaran luar negeri secara sendirian. Kecuali jika terkunci di tempat seperti sekarang ini oleh tembakan artileri tak berujung, masih ada kemungkinan 30% untuk membunuh master peringkat langit dan bumi. Perlu dicatat bahwa itu hanya 30%. Alasan mengapa raja disebut raja karena seni bela dirinya sudah mencapai ranah melepaskan diri dari dunia sekuler. Di luar ramai, tapi di dalam sekte kuil Arhat tenang. Ini adalah situs bersejarah, dibangun pada tahun kelima setelah tahun Holiang. Setelah memasuki kuil, orang dapat melihat bahwa bangunan itu sangat kuno, megah, dan penuh dengan ukiran batu Arhat, termasuk menundukkan naga dan menaklukkan harimau, memelototi Fajra, dan juga memiliki wajah yang baik. Secara khusus, ada Arhat ukiran emas di depan aula utama, yang bertingkat 3 dan sakral dan megah. Fase hukum dibangun oleh para ahli terkenal pada hari-hari awal pembebasan. Permukaannya disepuh dengan 3 kepala dan 6 lengan. Ketiga kepala itu memiliki 3 ekspresi kemarahan, keberuntungan dan kekhawatiran. Keenam lengan itu memegang berbagai senjata untuk menekan roh jahat di dunia. Arhat Dharma ini adalah simbol dari kuil Arhat. Bahkan topan berkekuatan 8 tidak dapat mendorongnya. Di kaki Gunung Undara Utara, seseorang dapat melihat gunung kota Arhat Dharma ketika seseorang melihat ke atas, yang membuat seseorang merasa ingin beribadah. Jensen melirik ke arah Arhat Dharma lalu masuk ke dalam aula pahlawan agung. Tidak ada seorang pun di dalam. Hanya cendana terbakar dan itu membuat suasana sunyi. Kepala kuil berdiri di sana dengan jubah, dan di sampingnya ada 17 tetua Arhat, tinggi, pendek, gemuk dan kurus. Meskipun mereka belum masuk daftar peringkat awan badai, kekuatan mereka sama sekali tidak lemah. Dr. Jensen. Sebuah suara melayang keluar, seolah-olah aula itu kosong, menyebabkan gema dan sentuhan keagungan. Itu adalah kepala kuil berbicara. Jensen mengedarkan pandangannya dengan sentuhan main-main. Kami sekte kuil Arhat memperlakukanmu seperti tamu, tapi kamu melakukan provokasi kami beberapa kali. Kami tidak tahan lagi sebelum kami bergerak. Kenapa kamu tidak menghargai imbalan kami? Kepala kuil mengatakan keraguan terbesar di hatinya. Bagaimanapun, orang normal akan melakukan provokasi 4 aliansi seni bela diri tanpa alasan. Kepala mereka tidak akan ditendang oleh keledai. Jensen tertawa keras dan berkata dengan segudang kepahlawanan, alasannya sebenarnya sangat sederhana. Pertama, hadiah. Dunia Jianghu menghormati kekuatan. Karena aku telah memasuki dunia Jianghu, aku secara alami melakukan seperti yang dilakukan orang Romawi. Aku percaya bahwa tinju adalah kebenaran. Pernahkah kamu melihat pahala yang lemah yang kuat? Pahala orang yang lemah adalah penghinaan terhadap yang kuat. Saat kalimat terakhir jatuh, kepala kuil dan yang lainnya menatap. Menurut Jensen, dia adalah yang kuat dan sekte kuil Arhat adalah yang lemah,
jadi kesabaran berulang kuil Arhat adalah penghinaan bagi yang kuat. Memang alasan mengapa yang kuat karena mereka memiliki harga diri. Pahala orang lemah tidak ada bedanya dengan hinaan. Tapi dibandingkan dengan sekte kuil Arhat, Jensen adalah master rendahan. Rumahku adalah pelabuhan yang tenang. Aku tidak ingin istriku terlibat dalam bayang-bayang pembunuh itu. Kalau terjadi sesuatu, datanglah padaku. Kalau kamu berani melibatkan mereka, kamu juga akan mati, ucap Jensen lagi. Gila. Kepala kuil tidak bisa menahan diri lagi. Hanya karena pembunuhnya pergi ke rumah Jensen, Jensen marah besar dan datang ke sekte kuil Arhat. Rumahmu terbuat dari emas, orang luar tidak bisa masuk ke dalamnya. Aku ingat, sepertinya kamu menantu yang sangat mencintai istrinya. Aku selalu berpikir itu rumor. Sekarang aku tahu bahwa kamu hanyalah seorang maniak yang melindungi istri. Kepala kuil tiba-tiba memikirkan sesuatu dan mengerti alasannya. Orang ini adalah orang gila yang akan membunuh seluruh dunia demi melindungi keluarga dan istrinya. Pria bertujuan untuk memberikan kontribusi ke segala arah, tapi orang ini menjaga istrinya. Dia lebih dari orang gila. Dia hanya orang aneh. Kepala kuil, jangan bicara omong kosong dengannya. Bunuh dia. Master Arhat di sampingnya ikut mengumpat. Sulit bagi mereka untuk memahami pria yang berjuang untuk sebuah keluarga. Perbedaan kucing domestik dan kucing malam adalah kucing domestik terbiasa memberi makan dan akan mati kelaparan jika meninggalkan rumah. Kucing liar itu liar dan memiliki kemampuan yang kuat. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa mereka jelas kucing liar, tetapi mereka memperlakukan diri mereka sebagai kucing domestik. Kepala kuil berkata sambil melepaskan jubahnya, memperlihatkan tubuhnya yang kurus dan tua. Arai, 18 orang perunggu. Hampir bersamaan, ke-17 tetua Arhat di samping mereka semua sedang menyingkap jubah mereka dan memperlihatkan tubuh tua mereka. Namun, warna perunggu mewarnai tubuh mereka seperti tinta. Warna perunggu ini diubah oleh kekuatan energi Ki. 18 pria perunggu, kulit tembaga dan tulang besi, Arhat Dharmakaya, menjaga keagungan Arhat. 18 Master Arhat dari sekte kuil Arhat kami hanya tingkatan transcendent, tetapi setelah memasang formasi 18 manusia perunggu, dapat bertarung melawan ranah celestial tingkat ketiga. Dr. Jensen, adalah kehormatan bagimu untuk mati di bawah 18 manusia perunggu. Kepala kuil tertawa keras. Di bawah suaranya, ke-17 orang itu berteriak dengan marah. Momentumnya bergejolak dan keagungannya sangat kuat. Terlihat mereka dengan berbagai postur, seperti pukulan, tendangan, cakar, DLL. Momentum ini menyebar dari aula utama dan didengar oleh banyak orang di dunia luar. Beberapa orang tua dunia Jianghu tahu bahwa ini adalah formasi 18 manusia perunggu yang telah lama hilang. Dikatakan bahwa selama perang anti-kolonial, penjajah memasuki Shaolin dan ingin merampok harta Shaolin. Shaolin menggunakan 18 orang perunggu untuk membunuh semua penjajah. Perang Dunia Pertama penuh dengan darah dan mayat. Di bawah perlindungan 18 orang perunggu, tidak ada penjajah yang memasuki Shaolin. Mulai sekarang, 18 manusia perunggu akan menjadi santo pelindung kuil. Namun, 18 orang yang menggunakan formasi terlalu menguras ki kehidupan dan meninggal setelahnya. Tahun itu, formasi 18 manusia perunggu mulai menyebar ke seluruh dunia Jianghu. Dr. Jensen dalam bahaya. Beberapa orang menghela napas dan menjadi makin tidak optimis menghadapi Jensen. Raja Faja muncullah. Melihat aula, kepala biara berteriak marah lagi, dengan sangat kuat. Terlihat tubuh tuanya seolah-olah bertiup, setinggi 2 meter di situ, cahaya keemasan, alis pedang mata berbintang, seperti King Kong turun ke bumi. Seorang pria tua yang berusia 80 atau 90 tahun tiba-tiba menjadi pria berusia 30 tahunan. Seni bela diri semacam itu bisa disebut permajaan? Dr. Jensen, hari ini, aku akan mewakili sekte kuil Arhat untuk berperang melawanmu. Pria King Kong berteriak tajam, penuh energi, seperti bel perunggu yang berbunyi, telapak tangannya seperti pisau, dan dia memiliki kekuatan energi ki sendiri untuk membelah tanah dan jurang. Kekuatan ini sangat menakutkan, ini sudah merupakan puncak dari ranah celestial tingkat ketiga. 18 manusia perunggu, bertubuh King Kong, 2 pembunuh terkuat dari sekte kuil Arhat sedang menekan Jensen, dan Jensen akan jatuh meski dia abadi. Saat memikirkan hal ini, mereka mencemooh satu demi satu.
Sampai hari ini, mereka masih belum tahu mengapa Jensen mengajak mereka memasuki aula utama untuk bertarung. Namun, dengan dua terkuat mereka mengandalkan perlawanan sulit 1 lawan 1, bukankah Jensen bersikap bodoh? Bunuh Jensen dan semuanya akan berakhir hari ini. Reputasi sekte kuil Arhat yang hilang telah meningkat pesat. Pertempuran yang menentukan di Gunung Undara Utara, dan orang yang akan mati antara kamu atau aku. Pria King Kong kembali berteriak dan menatap Jensen. Terlihat Jensen terus berdiri di sana, dan sebuah pedang muncul di tangannya. Pedang yang terkesan tajam namun tidak tebal. Namun, di atas tubuh pedang, tidak tahu kapan telah berwarna hitam. Pria dan pedang saat ini seperti ukiran batu. Semuanya begitu harmonis, seperti persatuan manusia dan pedang. Pada saat yang sama, ada aura diam yang diam-diam meresap keluar. Suasana sekte kuil Arhat menjadi tertekan, seperti angin dan hujan yang datang. Jadi, aku mendengar bahwa Buddha berada di kerajaan pengorbanan untuk sementara waktu, dan hanya pohon itu yang diberikan kepada taman kesepian, biksu hujan. Suara agung meletus dari mulut ke-17 pria perunggu pada saat bersamaan, dan hawa keberanian menerkam Jensen. Dari jauh, terlihat seperti telapak tangan besar sedang meraih Jensen. Sebuah formasi menjadi telapak tangan. Mata Jensen sedikit menunduk. Dia memegang pedang dengan satu tangan, tapi pedang itu gemetar. Sepertinya sangat berat. Tiba-tiba, Jensen mengangkat kepalanya, tatapannya seperti pedang. Tebasan kilat air hitam. Seperti bermain golf, pedang di tangannya dilesatkan dengan kejam oleh Jensen. Awalnya saat 18 manusia perunggu membentuk formasi, Jensen sedang membentuk tebasan kilat air hitam. Dia bisa merasakan bahwa 18 formasi perunggu manusia sebenarnya adalah keterampilan bela diri, menggabungkan dan melipat gandakan kekuatan 18 manusia perunggu untuk meningkatkan kekuatan mereka 10 kali lipat atau bahkan lebih tinggi. Wus! Udara dipotong terbuka, seperti badai datang, tebasan besar hitam ditembakkan, seperti memotong tank dan pesawat. 18 pria perunggu bergegas datang, pupil mereka gemetar entah kenapa. Itu, apa itu? Dengan raungan keras, mereka bergabung bersama dan memasang formasi pertempuran manusia perunggu. Tanah kebahagiaan, 7 cincin, 7 jaring, 7 pohon surga, semuanya dikelilingi oleh 4 harta karun sesuai dengan nama dan aturannya. Suara kuno itu memperkuat manusia perunggu. Pada saat yang sama, air hitam lesatkan, seperti pisau memotong tahu, memotong emas dan memecahkan besi. Wus! 17 pria perunggu itu dipotong menjadi 2 pada saat bersamaan. Air hitam melintasi mereka dan langsung menuju keluar aula utama. Kemudian memutus hukum Arhat di luar kuil dan menghilang di kejauhan Gunung Undara Utara. 17 sosok perunggu itu tetap tidak bergerak, tetapi pupil mereka bergetar, dan sedikit rasa takut melonjak ke dalam hati mereka. Kemudian warna tembaga di kulit menghilang dan berubah menjadi penatua tua kuil Arhat. Arg! Sejumlah besar suara muntahan darah terus keluar. Terlihat jelas bahwa di bawah dada mereka telah dipotong oleh pedang, menghancurkan satu demi satu. Jer, jer. Melihat Arhat Dharma besar yang ditebas oleh air hitam di luar aula utama, retakan muncul pada saat ini, dan itu dipotong oleh pedang, perlahan-lahan hancur. Lihat. Di luar kuil, orang-orang menunjuk Dharma yang setinggi 3 lantai, jari-jari mereka gemetar. Boom! Ledakan. Baru setelah patung berlapis emas itu menembus dinding, hati semua orang berdebar kencang. Simbol sekte kuil Arhat, Dharma Arhat telah hancur berantakan. Apakah ini untuk menunjukkan sesuatu? Pada saat ini, kepala kuil melihat pemandangan di depannya. Itu tak terbayangkan dan luar biasa. Mengapa? Mengapa? Hanya dalam sekejap, beberapa pikiran terlintas di benaknya dan akhirnya berubah menjadi kejutan mengerikan seperti gelombang. Satu pedang menebas 18 orang perunggu itu. Mungkinkah Jensen ini adalah ranah celestial tingkat ketiga? Dengan kekuatan seperti itu, mengapa dikabarkan di dunia Jianghu bahwa Jensen hanya peringkat ke-18 dalam daftar peringkat awan badai? Jensen, menipu seluruh dunia Jianghu. Jensen, kalau aku tidak membunuhmu, aku bersumpah tidak akan menjadi manusia. Pria King Kong meraung, rambutnya bergetar, dan rambutnya menghantam udara seperti kabel baja, membuat suara berderak. Ia menerkam Jensen bagaikan raksasa, kedua telapak tangannya mengepak dan menutup seperti King Kong yang turun.
5 kekuatan, 7 titik bodi, 8 titik jalan suci, jalan kebenaran suci. Suaranya seperti kekuatan surgawi yang cemerlang. Dengan serangan telapak tangan, aula utama bahkan lebih seperti telah dipotong terbuka. Patung, dinding, dan pilar Buddha semuanya runtuh. Kecepatannya sangat cepat. Kedua telapak tangannya mendarat di dada Jensen. Jensen terjatuh ke belakang bahkan memecahkan aula utama. Batu bata dan ubin yang berwarna biru terus berjatuhan. Lampu merah bersinar, kekuatan darah. Pria King Kong itu sudah histeris. Rambut panjangnya lebih mirip bulu babi, tetapi sosoknya yang tampak besar sangat sensitif. Ia berguling ke belakang Jensen dan menjulurkan tangannya pada kedua lengan Jensen. Kakinya bergerak 2 kali dan menancap di kedua kaki Jensen masing-masing. Kekuatan King Kong yang menakutkan meletus dan dia ingin mematahkan Jensen secara tiba-tiba. Boom, boom. Kekuatan ganas mengalir keluar, menyebabkan aula pahlawan besar runtuh, mengejutkan dunia. Di luar kuil, wajah orang-orang pucat. Kuil itu runtuh. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Apakah ini dibuat oleh orang-orang? Sayangnya, jika bukan karena usulan Jensen untuk bertarung di kuil, mereka pasti bisa melihat sikap elegan dari master peringkat langit dan bumi. Melihat aula utama, raungan King Kong terus menyebar, makin besar. Misalnya, di mata King Kong, segala sesuatu di dunia menghilang, tetapi ribuan Buddha ada di langit. Dia melihat Buddha aku, mengambang di awan. Tapi tiba-tiba, gumpalan api terbakar keluar dari awan, dan bahkan membakar Buddha di awan. Api ini aneh, tapi membakar semuanya. Tak ada tubuhnya, kenapa? King Kong meraung, melihat ke bawah, dan menemukan bahwa dia tidak memegang Jensen, melainkan nyala api yang mengepul. Apakah ini Raja Api? Atau api immortal? Tidak. Suara King Kong terdengar keras dengan ketakutan. Ia menyesali keputusannya untuk menghancurkan tubuh Jensen. Karena setelah mendekati Jensen, ini bahan bakar nyala api dan membakar dirinya sendiri. Terlebih lagi, dia mengetahui bahwa Dr. Jensen sudah menjadi master peringkat langit dan bumi Huaxia. Boom! Ledakan! Api meletus dari lengan King Kong, seperti gunung berapi yang meletus, dan pilar batu di dekatnya serta ubin hijau semuanya terbakar habis. Pada saat ini, King Kong yang kekar tampak seperti patung Buddha batu di kuil yang meleleh, berubah menjadi cairan dan perlahan-lahan menjadi abu. Di dunia ini, tidak ada yang bisa menghalangi api yang. Melihat keluar kuil, nyala api tiba-tiba meledak, mewarnai setengah langit dan membakar kuil Arhat. Apa yang sedang terjadi? Banyak orang yang gemetar. Pertama, kuil Arhat runtuh, dan kemudian api membumbung tinggi ke langit. Apa yang terjadi? Bruk! Hampir pada saat yang sama, seorang pemuda dengan setelan rusak berjalan perlahan keluar dari reruntuhan. Langkahnya tidak cepat atau lambat, tapi dia seperti seorang jenderal yang kembali dari medan perang. Yang terpenting, orang ini bukanlah pemimpin aliansi seni bela diri, melainkan Dr. Jensen. Banyak orang mengingat apa yang dikatakan oleh pemimpin kuil Arhat dan Jensen. Pertempuran yang menentukan di Gunung Undara Utara, orang yang turun gunung adalah kamu atau aku. Jensen berjalan keluar, dan keberadaan pemimpin kuil Arhat tidak diketahui. Hasil ini sudah jelas. Hasil ini seperti mimpi, mimpinya membuat semua orang terasa sangat tidak nyata. Orang perlu tahu bahwa pemimpin kuil Arhat adalah seorang master peringkat langit dan bumi. Mereka yang mencapai status seperti itu tidak lebih dari 20 orang di seluruh Huaxia. Mereka seperti tuan di dunia Jianghu. Lihat dokter itu. Bintang yang baru naik daun di dunia Jianghu telah lepas kendali sejak dia bertanya kepada dunia. Pertempuran di puncak Gunung Perak telah membuatnya masuk ke daftar peringkat awan badai dunia Jianghu. Setelah pertempuran menentukan di Gunung Undara Utara, dia telah masuk 10 master teratas dalam daftar peringkat awan badai dan bergegas ke 3 besar dalam daftar peringkat awan badai dunia Jianghu dengan 1 langkah. Dan sekarang, dia bahkan telah menginjak kuil Arhat. Seberapa nyata ini? Setelah keheningan, suara perubahan kehidupan tiba-tiba tertinggal di telinga setiap orang dunia Jianghu. Kenali jalan para pahlawan di seluruh dunia, tundukkan kepalamu dan hormati prajurit, Dr. Jensen Aula Xinglin. Keesokan harinya, dunia Jianghu seperti air mendidih, dan berita utama kabar harian penuh dengan topik yang berkaitan dengan Dr. Jensen.
Dengan kata lain, Jensen telah menggantikan sekte Kuil Arhat dan menjadi pemimpin baru dari aliansi seni bela diri. Namun, dibandingkan dengan pemimpin aliansi seni bela diri dengan lainnya, Jensen tidak berniat memberikan kontribusi. Dia lebih seperti master tidak tertandingi yang tersembunyi di kota. Hebat, ya Tuhan, inilah baru pria sejati, dia mencapai puncak kehidupan. Muda dan tampan, dengan kemampuan seni bela diri yang tinggi, aku sangat iri padamu. Kamu menjadi pemimpin di usia yang sangat muda. Bajingan, bagaimana kita, pemula dunia Jianghu, bisa hidup? Jangan dipikirkan. Dr. Jensen adalah eksistensi paling individualis di dunia Jianghu. Dia pasti tidak ingin menjadi pemimpin. Semua forum utama dan restoran dunia Jianghu penuh dengan suara. Nama Dr. Jensen tanpa sadar menjadi legenda dunia Jianghu. Keluarga Gibson, keluarga Wilbert, keluarga Fang, dan keluarga Yuan semuanya menerima kabar dan tahu bahwa pola di dunia Jianghu telah berubah karena Jensen. Terutama keluarga Gibson, mereka tidak pernah menyangka Jensen mampu membunuh Kuil Arhat, yang membuat mereka mengevaluasi kembali kekuatan Jensen. Sato, kepala Kuil Arhat, meskipun gaya orang ini tidak cukup tangguh, kekuatannya juga berada di peringkat ke-10 dalam peringkat langit dan bumi. Dia adalah yang terbaik di ranah celestial tingkat ketiga. Bagaimana Jensen bisa mengalahkannya? Di halaman rumah kuno yang tenang, pria itu duduk bersila di tanah dan membuat teh untuk dirinya sendiri. Kekuatan Jensen bisa berada di peringkat ketiga dalam daftar peringkat awan badai. Ini jelas bagi semua, tetapi kamu mengatakan bahwa mengalahkan Sato agak tidak realistis. Bahkan, dia masuk dari tempat ke-18 ke tempat ketiga dalam satu gerakan. Aku merasa sangat tidak realistis. Suara halus melayang di halaman. Orang yang berlatih seni bela diri, selangkah demi selangkah, ingin mencapai ke langit. Ini adalah kasus khusus 1 dari 10.000. Misalnya, pada zaman kuno, Kaisar Huang menjadi master yang tiada tara di dunia Jianghu dari telapak tangan dewa. Situasi seperti ini sangat jarang terjadi. Menurut tebakanku, Jensen sebenarnya memiliki kekuatan peringkat ketiga dalam daftar peringkat awan badai, tapi orang ini tidak menyukai ketenaran dan kekayaan, jadi dia tidak menonjol. Pria itu menuangkan secangkir teh dan berkata setelah mencicipinya, adapun dia melangkah ke peringkat langit dan bumi untuk menjadi raja bela diri legendaris, aku setuju dengan pendapatmu. Kemungkinannya hanya 1 dari 10.000. Tapi, bagaimana Sato bisa mati? Jensen membawa pertempuran yang menentukan ke aula utama, yang menunjukkan bahwa ada rahasia tersembunyi. Mungkin keluarga Wilbert yang bergerak? Kakek benar. Kalau Tuan Besar Jacob membantu, Sato jelas bukanlah tandingannya. Kedua orang itu terus menebak bahwa mereka tidak menyangka pertempuran menentukan Gunung Undara Utara akan menghasilkan dua raja dalam peringkat langit dan bumi. Raja-raja dari peringkat langit dan bumi bahkan lebih langka daripada seorang artis. Berapa banyak perang yang menghancurkan bumi di Huaxia yang luas tidak dapat memimpin mereka keluar. Namun, dalam Perang Dunia Pertama di Gunung Undara Utara, dua raja dari peringkat langit dan bumi muncul pada satu waktu yang bersamaan. Bagaimanapun, Jensen tumbuh karena keluarga Wilbert, tapi keluarga Wilbert juga menjadi lebih kuat karena Jensen. Pria itu menghela napas, ucapannya penuh rasa tidak rela. Juga sangat jarang untuk melihat master dari daftar peringkat awan badai dunia Jianghu. Melihat Kuil Arhat bertanggung jawab atas dua master awan badai. Dia menjadi penguasa aliansi seni bela diri dengan satu langkah. Sekarang, selain master mereka sendiri, keluarga Wilbert juga memiliki master lain yang berada di urutan ketiga dalam daftar peringkat awan badai, menambah kekuatan mereka. Melihat keluarga Yuan, ruang tamu sunyi. Kepala Kuil Arhat dan 18 Master Arhat tewas dalam pertempuran. Kuil Arhat sekarang hanya tersisa nama. Keluarga Yuan secara alami mengambil alih kekacauan itu. Meskipun itu bukan 1/10 dari kekuatan, setidaknya keluarga Yuan masih ada. Dan ini adalah tamparan di wajah. Lagi pula, Jensen yang menyelamatkan keluarga Yuan. Belum lama ini mereka berpikir bahwa Jensen sangat memberontak dan terlalu keras, mereka langsung merasa malu. Pantas saja Jensen memarahi kalian sebagai orang yang tidak berguna. Kalau kalian tidak membantu sama sekali dan lupakan saja. Kalian bahkan memberikan hadiah untuk sekte Kuil Arhat. Kalian tidak tahu malu dan masihkah memiliki martabat sebagai manusia? Suara omelan datang bersamaan. Itu adalah Cindy.
Biasanya, status Cindy di keluarga Yuan tidak terlalu tinggi, jadi dia tidak memiliki suara khusus. Tetapi kali ini dia menegur keluarga Yuan, dan tidak ada yang berani berbicara. Bernard Yuan dan Chaden Yuan sama-sama terlihat salah tingkah. Omelan ini tampaknya sangat benar. Apalagi mereka tidak bodoh. Alasan mengapa Jensen bisa meratakan kuil Arhat karena Cindy. Sekarang status Jensen di dunia Jianghu melonjak, mereka secara alami tidak berani melakukan provokasi dengan Cindy. Cindy, kami melakukan ini demi keluarga Yuan. Bernard berkata dengan wajah tebal, juga sangat malu. Apa yang dia katakan tidak berbeda dengan permintaan maaf. Dia adalah orang dengan senioritas tertinggi di keluarga Yuan dan meminta maaf kepada seorang junior. Bagaimana mungkin dia tidak kehilangan muka? Ya, ayahmu juga sangat malu. Chaden pun berkata dengan wajah pahit. Beraninya kamu mengatakan bahwa terakhir kali Jensen datang membantu, kamu saja yang terlalu banyak bicara. Cindy marah dan menunjuk pamannya. Dia lahir sebagai reporter dan berdiri ketika dia tidak bisa melihat ketidakadilan. Jika tidak, dia tidak akan pergi ke sekte kuil Arhat sendirian untuk mencari keadilan. Bahkan, dia tidak senang karena ini, karena dia berdiri melawan sekte kuil Arhat. Sebaliknya, keluarga Yuan bersembunyi di rumah dan memberikan hadiah. Itu terlalu memalukan. Cindy benar. Chaden pemarah, tapi dia tidak berani marah sekarang. Cindy, Jensen membantu keluarga kita entah bagaimana caranya. Aku berpikir untuk memindahkan gedung pusat keuangan kepadanya. Bagaimana menurut kamu? Bernard, yang begitu khas rubah tua, tahu bahwa dia pasti tidak cerdas saat ini. Gedung pusat keuangan? Orang-orang keluarga Yuan tersentak. Jangan meremehkan bangunan ini, sulit untuk membelinya. Karena gedung ini terletak di pusat keuangan ibu kota, dan mengumpulkan kantor-kantor perusahaan besar maupun kecil yang ada di dunia, dan juga merupakan pertukaran untuk keuangan, obligasi, saham, DLL. Hal ini bisa menyebutnya Huaxia Wall Street. Tempat semacam ini, jangankan gedung, toilet pun tak ternilai harganya. Ada miliarder asing yang membelinya seharga 50 miliar yuan, tetapi semuanya ditolak oleh keluarga Yuan. Yang paling penting hanya mengumpulkan uang sewa, mereka mengumpulkan 8 miliar yuan dalam setahun untuk seluruh bangunan, dan 1 miliar untuk toilet. Ayah, apakah kamu benar-benar akan memindahkan gedung pusat keuangan kepadanya? Wajah Cindy berubah. Uang adalah masalah kecil. Aku berencana memberinya rumah istana. Bernard berkata sambil tersenyum. Sebenarnya dia berinisiatif memberikan hadiah bukan hanya untuk menenangkan amarah Jensen, tapi juga untuk menyenangkan Jensen. Orang harus tahu bahwa menjilat Jensen sama saja dengan menjilat seorang pemimpin. Baiklah, aku akan menjadi perantara untukmu besok. Cindy melihat bahwa keluarga Yuan akhirnya memiliki ketulusan dan tidak menyalahkan mereka. Melihat ke sisi lain kota kuno keluarga Han. Saat ini, seluruh keluarga Han juga sedang rapat. Suasana yang menindas. Wajah semua orang terbakar, seperti ditampar dengan keras. Saat Jensen membawa Fischal Han pergi, dia juga mengatakan bahwa sekte kuil Arhat tidak tahu apa yang mereka provokasi. Bagaimana dengan menginjak sekte kuil Arhat? Saat itu, kota kuno keluarga Han hanya memberikan tawa pada Jensen. Tapi sekarang siapa yang masih tertawa lepas? Patriark keluarga, apa yang harus kita lakukan? Setelah keheningan, seseorang akhirnya berbicara. Wajah patriark keluarga Jigen Han sungguh-sungguh, dan dia menguatkan dirinya sendiri dan berkata, dia adalah dia, dan kita adalah kita. Kalau dia terkenal, apa hubungannya dengan kita? Ini sangat bersalah, jelas tidak bisa meletakkan wajah keberanian. Patriark keluarga, meskipun Jensen tidak memiliki hubungan dengan kami, kalau Jensen perhitungan, dia akan menyelesaikan skor setelah musim gugur. Kota kuno kita, keluarga Han, tidak mampu menyinggungnya. Selain itu, pendukung kita sekte kuil Arhat telah jatuh. Kita butuh pendukung baru. Ya, di dunia Jianghu, yang kuat memangsa yang lemah. Keluarga Jouston di Gillingham telah lama tertarik dengan rumah istana kami. Selama ada sekte kuil Arhat yang mendukung. Mereka tidak berani bermain-main, tapi sekarang. Orang-orang kota kuno keluarga Han berbicara satu demi satu. Jigen tiba-tiba menggertakkan giginya. Bagaimana dengan ini? Dalam beberapa hari, kita akan pergi dan menyembah Jensen sebagai tuan. Dia
Apakah dia tidak akan melihat kita? Ucap seseorang khawatir. Anakku Fischal sudah bekerja dengannya. Selain itu, keluarga kami memiliki latar belakang yang sangat dalam. Leluhur kami adalah jenderal di bawah makam Genghis Khan. Kalau kita mengunjunginya, dia harus memperlakukan dengan baik. Jigen Han mendengus dingin, penuh kebanggaan. Berbicara tentang Genghis Khan, orang-orang dari kota kuno keluarga Han juga membusungkan dada mereka. Ya. Mereka adalah salah satu keluarga tertua di dunia Jianghu. Tujuan mereka untuk mengunjungi Jensen adalah untuk memberikan wajah Jensen. Di sisi lain, Jensen kembali ke rumah komunitas dan hidup damai kembali. Perselisihan di dunia Jianghu seperti tidak ada hubungannya dengan dia. Bos, 1 porsi tumisan kerang. Sayuran ini terlalu mahal. Harganya 6 yuan. Ambilkan aku 2 ikat. Sesekali, dia pergi ke pasar untuk membeli sayuran. Jensen juga sedang tawar-menawar dan makan warung pinggir jalan seperti orang biasa. Melihat pemandangan seperti itu, orang-orang yang mengikutinya diam-diam menjatuhkan rahang mereka. Orang ini yang menawar lebih dari 10 menit untuk membeli 1 ikat sayuran hijau benar-benar orang galak di Gunung Undara Utara? Apa ini mungkin? Bahkan, Jensen juga kesulitan mengatakannya. Kakak Natasha dan Veronica masih berada di luar negeri. Ia hidup sebatang kara, dan kebutuhan sehari-hari benar-benar membuatnya sakit kepala. Pada hari ini, Jensen memasak mie, dan setelah makan, dia merebahkan tubuhnya di bawah sinar matahari di kursi master rumah komunitas. Dalam hati, dia memikirkan tentang Elena. Hal ini tidak mudah. Kenapa tidak ada kabar dari Paman Yua? Makin dia memikirkan Elena, makin dia khawatir. Dia takut Elena hamil. Saat ini, sebuah panggilan telepon masuk. Jensen melihatnya dan melihat bahwa itu dari Patricia Fang. Gawat! Terakhir kali dia menggunakan wanita ini untuk memancing Justin Onis kembali ke Huaxia, sekarang akibatnya telah datang. Jensen, apakah kamu besok ada waktu kosong? Ini, kebetulan ada pasien darurat. Jensen, apakah kamu sangat membenciku? Sejak kamu kembali, setiap kali aku menghubungimu, selalu ada pasien. Bukankah kamu punya dokter lain di aula Singlin? Patricia jelas tidak senang. Tidak heran jika dia berinisiatif untuk bertemu berkali-kali. Alhasil, Jensen selalu membuat alasan. Hal ini membuat gadis-gadis lain pergi kemana-mana. Bagaimana dengan ini? Besok siang, aku akan mentraktirmu makan. Jensen tahu, dia harus tidak datang dan bersembunyi. Dia seharusnya memiliki penutupan, tetapi ketika dia berpikir untuk menipu Patricia, dia benar-benar tidak tahu bagaimana berbicara. Apakah ini rumah dokter senior Jensen? Pada saat ini, seseorang datang di gerbang halaman dan bertanya dengan hati-hati. Ya. Jensen mengangguk. Ini adalah tanda penghargaan kecil dari keluarga Sima dari Nanlan. Aku harap senior Jensen akan menerimanya. Pembawanya sangat senang dan datang dengan membawa tas-tas besar berisi barang-barang. Jensen tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa benda-benda ini sudah pasti sangat berharga, seperti mutiara, ambergris dan sebagainya. Bahkan, selama periode waktu ini, dia telah menerima banyak hadiah, dan rumah komunitas halaman kecil lainnya penuh dengan barang. Senior Jensen, keluarga Sima kami telah mengontrak peternakan perikanan di Nanlan. Kami adalah konglomerat. Hari ini, kami di sini untuk mengenali kamu. Lain kali senior Jensen datang mengunjungi Nanlan, kami akan melakukan yang terbaik sebagai tuan rumah. Orang itu dengan sopan berkata. Baiklah, letakkan saja barang-barangmu dan pergi. Aku mengingatnya. Jensen berkata tanpa daya. Ini. Pengunjung itu sebenarnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia terlalu malu untuk tinggal lebih lama lagi dan pergi sambil tersenyum. Senior Jensen, aku akan datang berkunjung lagi lain kali. Terlihat jelas jika keluarga Sima berada di sini untuk menjilat Jensen. Bagaimanapun, keluarga Sima juga merupakan keluarga elit di dunia Jianghu dan membutuhkan perlindungan dari yang kuat. Dan Jensen terkenal di dunia Jianghu. Dia adalah orang kuat dunia Jianghu. Siapa yang tidak menjilatnya? Langkah seperti itu juga disebut menyembah Tuan. Benar saja, begitu orang ini pergi, orang lain masuk dengan sopan. Itu adalah keturunan dari tongkat 5 heksagram. Taruh saja barangnya, aku sudah mengingatnya.
Jensen menghela napas dan mengusir pria itu. Yang disebut mengulurkan tangannya dan jangan tersenyum, yang lain dengan sopan datang, dia juga malu mengantar orang. Yang paling membuatnya kesal adalah alamatnya terungkap, menyebabkan orang sering datang ke rumahnya. Sepertinya kecepatan pindah harus dipercepat. Pada saat ini, beberapa mobil mewah berhenti di luar gerbang. Kali ini, keluarga Yuan datang. Di masa lalu, ketika keluarga Yuan masih menjadi 4 keluarga elit, hanya orang lain yang memberi mereka hadiah. Kali ini, pertama kalinya mengunjungi orang lain secara langsung. Cindy, pergi ketuk pintunya. Bernard merasa sedikit bersalah dan mendorong putrinya. Dari mana harga diri sebelumnya? Cindy memutar matanya. Ia mendorong pintu dan berteriak, Jensen. Cindy, kamu datang. Jensen masih duduk di kursi tua, seperti pensiunan kader veteran. Bernard dan yang lainnya mengikuti Cindy masuk. Setelah melihat penampilan Jensen, entah kenapa mereka malu. Jika dia melakukannya dengan cara yang biasa dan menikmati hidup seperti orang tua di usia muda, dia harus menegur mereka. Tapi sekarang siapa yang berani? Mereka bahkan berpikir bahwa ini adalah kepribadian, ini adalah postur tubuh yang kuat. Tuan Jensen, aku di sini untuk mengunjungimu atas nama keluarga Yuan. Bernard tidak berani mengudara dan tersenyum sopan. Aku tahu. Jensen masih berjemur di bawah sinar matahari. Bernard merasa malu. Caden yang berada di sampingnya juga merasa sisi kiri dan kanannya bukan manusia. Namun, sekarang, perangainya yang berapi-api berada di depan Jensen menjadi diam, dan dia harus menahan diri jika tidak menahan diri maka akan kacau. Setelah hening beberapa menit, semua orang merasakan tekanan yang besar. Seperti ketahuan menyontek saat ujian dan bertemu guru di kantor. Baiklah, aku datang untuk berterima kasih karena telah membantu keluarga Yuan. Setelah sekian lama, Bernard berbicara sambil tersenyum. Jensen meliriknya dan berkata dengan malas, bantuan? Aku tidak membantu kalian. Aku hanya menolong Cindy. Selain itu, sekte kuil Arhat ingin kuratakan sampai mati. Bahkan tanpa kamu, aku akan tetap menginjaknya. Keluarga Yuan sekali lagi sangat malu. Wajah panas itu menyentuh bokong yang dingin, tapi mereka tidak bisa marah. Jensen, apapun yang terjadi, kamu juga membantu keluarga Yuan. Terima kasih. Cindy buru-buru melancarkan semuanya dan memelototi Bernard lagi. Bernard diam-diam berkeringat dan benar-benar dipelototi oleh putrinya. Dia ingat orang yang berani menatapnya seperti ini sebelumnya, hanya ayahnya. Tuan Jensen, kali ini, kami di sini untuk meminta maaf. Untuk menunjukkan ketulusan kami berencana untuk mengirim satu ke gedung pusat keuangan di Financial Street. Kami sudah meminta seseorang untuk mentransfernya ke namamu, hanya menunggu anggukanmu. Selain itu, ada rumah istana. Bernard mengeluarkan paket berkas dan keluar. Oke, letakkan. Jensen mengangguk acuh, terutama karena dia merasa jika dia tidak menerimanya, keluarga Yuan tidak akan ada habisnya. Adapun keluarga Yuan, meskipun dia tidak bisa berbicara tentang perasaan apapun, dengan keberadaan Cindy, ditambah fakta bahwa kakek Yuan telah berpesan ketika dia meninggal, dia secara alami terlalu malas untuk memedulikannya. Terima kasih, Tuan Jensen. Bernard sangat gembira dan meletakkan paket dokumen di samping Jensen. Bernard dan yang lainnya diam-diam meneteskan air mata. Gedung pusat keuangan, ditambah rumah istana, adalah keberadaan yang tak ternilai harganya. Memberikan kepada seseorang, dan orang yang mereka kirim seharusnya berterima kasih. Tidak ada keadilan. Rumah istana? Apakah kamu memiliki rumah istana di selatan? Jensen tiba-tiba bertanya. Selatan? Ya, sepertinya ada rumah istana. Kalau begitu ambil kembali rumah istana ibu kota. Aku ambil yang selatan saja. Jensen berpikir untuk berpindah rumah, dan ditambah keluarga Miller harus mengikuti. Ada terlalu banyak orang, jadi nyaman untuk tinggal di rumah istana. Ini masalah sepele. Bernard menepuk dadanya dan berkata. Kalau tidak ada lagi. Silahkan pergi. Aku masih harus berjemur di bawah sinar matahari. Jensen mengantar para tamu dengan malas. Bernard dan yang lainnya pergi dengan ekstasi. Mereka melewati gerbang dan melihat gelombang orang lain dari keluarga elit dunia Jianghu datang menyembah Tuan. Mereka langsung melirik mereka dengan bangga, seolah berkata, kami sudah mengetuk pintu Dr. Jensen.
Adapun kamu, itu tergantung pada apakah kamu memiliki berkat ini. Kemudian, dengan bangga pergi, dan wajah kemuliaan. Orang-orang yang menunggu di gerbang berasal dari kota kuno keluarga Han. Mereka terbang ke sini semalam. Ketika mereka melihat ada tamu di halaman kecil, mereka tidak berani kehilangan kesopanan mereka dan menunggu di luar sepanjang waktu. Orang-orang ini sangat bangga. Melihat keluarga Yuan pergi, seseorang berkata dengan tidak puas. Kecilkan suaramu. Orang yang bertanggung jawab adalah Bernard Yuan. Saat itu, aku bertemu dengannya di konferensi seni bela diri. Keluarga Yuan ini adalah keluarga kekaisaran, dan kita tidak bisa mengacaukannya. Pimpinan keluarga Jigen berkata dengan sungguh-sungguh. Wajah semua orang tercengang. Sialan, keluarga Yuan dari 4 keluarga elit terdahulu, apakah mereka juga menjilat Jensen? Pimpinan keluarga, bagaimana dengan kita? Seseorang memandang Jigen dan berkata. Tatapan Jigen panas dan dia berkata dengan suara rendah, Jensen sekarang berada di puncak kekuatannya. Dia adalah senior di dunia Jianghu. Dengan perlindungannya, dunia Jianghu tidak mengatakan bahwa dia berjalan menyamping, tetapi setidaknya tidak ada yang berani melakukan provokasi ke dia. Tidak heran keluarga Yuan datang untuk menyembah Tuan. Bahkan mereka sudah menyembah, bagaimana bisa kita tidak menyembah? Betul, betul, betul. Yang lain seiring mengangguk. Kemudian seseorang berteriak di halaman, Senior Jensen, keluarga Han dari kota kuno ada di sini untuk berkunjung. Menghilang. Suara dingin datang dari halaman. Keluarga Han, kota kuno. Apa-apaan ini? Mereka datang dari kota kuno semalam, tapi kamu tidak melihat kami? Kamu tahu siapa kami? Leluhurnya adalah Jenderal Genghis Han. Ada 3 agama dan 9 aliran di dunia Jianghu. Siapa yang tidak tahu kota kuno kami keluarga Han? Dia berteriak lagi, Senior Jensen, aku Jigen aku datang berkunjung dan meminta maaf. Halaman itu sunyi. Jensen nampak tertidur, bahkan terdengar suara dengkuran. Ini sangat memalukan. Orang-orang dari keluarga Han di kota kuno tidak diizinkan untuk pergi atau masuk. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Patriark keluarga, kalau tidak. Beberapa orang menyarankan untuk langsung masuk. Tidak. Jigen menegur dan tahu bahwa Jensen adalah master dengan temperamen yang aneh dan sikap yang sangat arogan. Jika berani melawan kehendaknya, mungkin akan menampar kamu sampai mati. Berpikir bahwa Jensen bahkan telah menghancurkan kuil Arhat, itu sesederhana kentut untuk membunuh kota kuno keluarga Han. Panggil dan beritahu Fischl. Jigen merenung. Tidak lama kemudian, Fischl menerima telepon dan segera bergegas. Dari kejauhan, dia melihat sekelompok orang berkumpul di luar halaman kecil itu. Suasana hatinya langsung melonjak, bersemangat dan bersemangat. Dia sudah lama menunggu hari ini. Fischl, kamu di sini. Tolong katakan beberapa patah kata pada senior Jensen. Ayo masuk dan temui dia. Jigen menyambutnya dengan sopan. Fischl memiliki wajah dingin dan mengabaikan semua orang. Dia berhenti berjalan di gerbang halaman. Sepasang mata dengan dingin menyapu semua orang yang hadir. Semua orang menundukkan kepala karena malu. Untuk beberapa alasan, tatapan Fischl seperti kepala keluarga, jadi mereka harus mengikuti. Di masa lalu, bahkan pelayan berani memarahi Fischl. Pada saat ini, Fischl tampaknya melihat semua orang, tetapi sebenarnya, dia merasa bangga dan berbalik menjadi seorang master. Dia penurut dan pandai sejak kecil. Dia adalah apa yang dikatakan keluarganya. Mungkin karena alasan ini, keluarganya juga telah membentuk kebiasaan memperlakukannya seperti pelayan. Tidak, dia bahkan tidak sebaik pelayan. Dia meninggalkan rumah 2 kali dan memisahkan diri dari kota kuno keluarga Han. Kota kuno keluarga Han tidak hanya tidak menghargainya, tetapi bahkan lebih tinggi mengatakan bahwa anjing itu lapar dan akan kembali cepat atau lambat. Benarkah dia, Fischl, tidak bisa melakukannya tanpa kota kuno keluarga Han? Dan sekarang, siapa yang masih berani mengatakan ini? Siapa lagi? Fischl berpikir seperti ini, kuat tak tertandingi. Fischl, ini. Setelah hening sejenak, Jigen tidak bisa menahan diri untuk tidak memohon. Apa itu? Fischl berkata dengan samar. Jigen tahu bahwa Fischl melakukannya dengan sengaja. Dia menanggung penghinaan dan berkata,
Aku hanya ingin Fischl membantuku menarik senar dan biarkan kami menyembah Tuan Jensen. Apa kamu sedang memohon padaku? Fischl berkata dengan dingin. Ya, sebagai seorang ayah dan mohon padamu. Jigen menguatkan kepalanya dan berkata. Hahaha. Fischl akhirnya tidak bisa menahan tawa, tertawa sangat riang, dan bahkan melihat ke langit, air mata di matanya. Kalimat ini, dia telah menunggu selama bertahun-tahun. Kota kuno, keluarga Han, akhirnya menurunkan kepalanya yang mulia. Mendengarkan tawa Fischl, orang-orang dari kota kuno keluarga Han bahkan lebih malu dan merasakan sakit yang membara di wajah mereka. Fischl tertawa dan menatap semua orang dengan dingin. Kalian juga pantas mengatakan ini. Ayah? Ayah? Ketika kamu mengusirku, mengapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu adalah seorang ayah? Tidakkah kalian berpikir bahwa aku, Fischl, cepat atau lambat akan menurun jika aku meninggalkan keluarga Han? Kenapa kalian semua memohon padaku? Plak plak plak. Seolah beberapa tamparan, mereka mendarat di wajah semua orang lagi.